Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Karina dengan NIM 2282110148. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan. Mari mengenal analisis kinerja keuangan. Apa sih analisis kinerja keuangan itu? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya. Analisis kinerja keuangan ialah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, baik dalam aspek penghimpunan dana atau penyaluran dana. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau disebut dengan Standar Akuntansi Indonesia. Tujuan kinerja keuangan yang pertama untuk mengetahui tingkat rentabilitas dan profitabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha. Selanjutnya, akan membahas mengenai tahapan analisis kinerja keuangan. Mari kita bahas, bagaimana sih cara melakukan analisis kinerja keuangan? Tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama, melakukan review terhadap data laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan metode analisis bisa berupa rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, memberikan analisis data atau kesimpulan terhadap perhitungan dengan metode series analisis dari hasil perhitungan yang telah diperoleh. Berikut ini adalah bentuk atau jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya, current ratio atau rasio lancar, yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas, seperti debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio DER, mengukur sejauh mana utang perusahaan ditutupi oleh aset atau ekuitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contohnya, net profit margin atau NPM dan return on asset ROA, yang melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat, rasio produktivitas, menunjukkan tingkat produktivitas perusahaan seperti rate of return on ROAN yang mengukur pendapatan dari pembiayaan. Pembahasan yang terakhir mengenai faktor-faktor kinerja keuangan. Yang pertama, struktur modal, berkaitan dengan pertimbangan antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen, menentukan seberapa besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, manajemen modal mencakup pengelolaan modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan. Dan yang terakhir, leverage adalah penggunaan sumber pembiayaan dari utang untuk mendanai aset. Itulah beberapa pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar atau bekerja di bidang keuangan.